Tapi kalau kamu udah, ya Allah, aku ini orang susah. Ya Allah, kapan kau berikan aku uang? Aduh, sampai jebleh kamu ngedoa kayak begitu. Tuhan tidak pernah datang membawa kamu uang. Tadi semua. Itulah kenapa dalam doa kunut walakal hamdu ala ma qadaitu itu. Ayo kita belajar. Jadi bayangan yang baik. Karena Nabi kita Muhammad mencerminkan hamba bi'abdihi adalah menjadikan maf'ul bih, menjadi wayang daripada dalang. Allah lah dalangnya. Tadi semua. Maka itulah, maka kesadaran Adam, bahil, pelit, marahan, tadi semua, kecewaan, ngeluh, itu kesadaran Adam. Itulah di perut. Makanya dikirnya lah, itu pindahkan. Bukan sebaliknya, dikir la ilaha illallah yang dipikirin isi perut. Dikirnya Nabi Isbat yang dipikirin isi perut. Bismillahirrahmanirrahim. Nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Silakan Bang, duduk aja. Apa-apa, Abang lagi live dulu. Ya, bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur. Hari ini kita kembali live bersama Allah. Hidup kita, pada saat kita hidup berarti kita adalah sedang live, ya. Sedang wahwa ma'akum aina ma kuntum. Sedang melakukan sesuatu untuk membuktikan fiilnya pada tubuhmu. Untuk menyaksikan asmanya pada hatimu dan untuk merasakan sifatnya pada ruhmu dan juga untuk bagaimana pada rasamu adalah sirmu, adalah zat Allah pada kenyataannya. Maka setiap hari adalah yang harus dibangun kesadaran pada sisi Allah, bukan pada kesadaran pada di sisi kita. Semua makhluk adalah mazhar, kenyataan, ya. Kenyataan Allah, bayangan Allah. Sebagaimana kamu bercermin, maka segala apa yang kita lakukan itu yang bayangan di cermin itu. Maka sungguh ironi kalau seandainya bayangan di cermin mau berpisah dengan yang pokoknya. Tadi semua. Atau yang dicermin mengakui bahwa yang ada itu dia. Coba kamu bercermin, lihatlah wajahmu sesungguhnya. Kalau seandainya yang dicermin itu ngaku bahwa sesungguhnya dia itu adalah kamu gitu. Bahwa wujudnya adalah wujud kamu. Kemudian penglihatannya adalah penglihatan dia gitu. Tentu kamu akan kecewa kepada bayangan kamu sendiri. Dan sesungguhnya kamu itu adalah cerminku untuk melihat aku di luar diriku. Dan seluruh isi alam juga sama. Maka disinilah tentang kita bagaimana STS sadar, tenang, dan senang itu si bayangan menyadari kedudukannya. Si bayangan menyadari posisinya. Maka yang harus dilakukan si bayangan adalah menyadari bahwa sebenar-benarnya dirinya tidak ada. Dia ada kalau sang Tuhan mau bercermin. Kalau Tuhan tidak mau bercermin, tidak adalah bayangan itu. Maka dunia ini dan segala isinya, termasuk diri kita, adalah merupakan dia yang sedang bercermin. Maka al-alamu mir'atu al-haq. Seluruhnya adalah bayangan-bayangan dia. Cuma khusus kepada kita yang disebut dengan insan. Makanya tadi kita sebut jiwa. Segala yang nampak ini semua adalah merupakan wujud karena berbentuk ruh dia. Tadi, tetapi kemudian adalah diri kita ini bukan hanya sebatas ruh. Tapi di situ di kita ada dirinya yang tajali, yang dirinya yang menjadikan. Maka itulah manusia ini adalah mazhar kenyataannya.
Ruh kita ainullah, hakikatullah yang bernama Muhammad itu. Muhammad itu adalah wujudullah. Adalah disinilah kita harus, siapa yang sadar ini, maka Abah bikin judul sadar, tenang, senang. Maka kamu menyadari dirimu sebagai bayangan, maka disinilah dari contoh nabi-nabi, dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, tugasnya hanya satu, napi isbat. Makanya tadi, kata baginda Nabi, Abdullu ma qultu ana wan nabi wa nabiyyan qabli la ilaha illallah. Jadi si bayangan tidak boleh merasa wujud, si bayangan tidak boleh mengklaim apa yang bukan miliknya. Abah kemarin sudah bahas. Kalau ada bayangan melakukan sholat, sebetulnya yang sholat bukan bayangan. Karena bayangan itu adalah sebagaimana kamu saja lihat di cermin. Kamu lihat, kamu senyum, maka di cermin pun senyum. Kamu cemberut, maka di cermin pun cemberut. Kamu goyang kiri, maka di cermin pun goyang kiri. Kamu diam, kamu maka di bayangan pun adalah diam. Maka tidak ada sebenarnya yang harus disadari. Kamu gerak sendiri, diam sendiri. Diam didiamkan, gerak digerakkan. Nah, tinggal di sini sebetulnya STS itu. Bagaimana kamu adalah tadi ridho tadi yang disebutkan raditu billahi robba, ridho pada Tuhanmu yang menggerakkanmu, atau kamu yang gerak sendiri. Nah disinilah pada saat kamu gerak sendiri, yang di depan membiarkanmu. Inilah sebetulnya persoalan makhluk yang bernama manusia tadi semua, dia tidak mengerti siapa dirinya. Maka pada saat kamu sebagai bayangan, kamu bercermin, kemudian kau katakan di cermin itu, aku lahayun lah ilmun, maka hidupmu sekarang jadi hidup dia yang bercermin itu. La samiun, aku ini budeg. Karena memang yang dicermin itu budeg. Kan bayangan. Yang dengar itu kamu. Dia nggak bisa dengar sebenarnya. Tadi dia nggak bisa melihat sebenarnya, bahkan dia tidak ada. Nah disinilah sebetulnya landasan bahwa perjalanan manusia ini harus bahagia, dohir batin, dunia akhirat. Karena ya tadi, disitulah harus bagaimana adalah kita walakal hamdu ala ma qadoin. Nah, maka disinilah kita adalah mencari ilmu itu adalah baginda Nabi mengharuskan. Bagaimana yang dalam Ihya halaman 94 ini adalah tentang kewajiban kita adalah tentang kewajiban kita adalah mencari ilmu. Adalah bagaimana kewajiban kita mencari ilmu, kita Abah lihat dulu ya dalam sini. Di dalam halaman 94 dalam kitab Ihya disebutkan ya adalah Wakola Ibnul Mubarak, ya. Wakola Ibnul Mubarak, berkata Ibnu Mubarak tadi semua, la yazalu almar'u aliman, ya. Bahwa dikatakan seseorang itu alim, ya artinya belajar. Maka tadi bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi lalahdi. Si bayangan itu harus kenal, sadar sebenar-benarnya dirinya. Maka itulah kenapa mencari ilmu itu harus dari tolabul ilmi faridotun, fardu itu minal mahdi ila lahdi, selama dia hidup. Maka dikatakan di sini oleh Wakola Ibnul Mubarak, la yazalu almar'u aliman, ada tidak dikatakan seorang itu adalah selama dikatakan alim, dikatakan adalah orang alim, ma tolabal ilmi, selama dia selama dia mencari ilmu. Maka tadi, karena ilmu itu adalah al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Allahu nur, Allah itu cahaya. Maka hakikat ilmu, hakikat cahaya itulah ilmu. Maka ilmu itu bukan ilmumu, cahaya Allah sebetulnya. Maka pada saat tadi si bayangan merasa berilmu, maka si bayangan itu adalah jahil. Tadi kan bayangan itu tidak punya ilmu, bayangan itu. Yang berilmu kamu, yang bercermin. Yang bayangan kamu itu tidak berilmu. Yang bayangan kamu itu tidak ada. Kalau kamu mau bercermin, dia ada. Kalau bayangan kamu adalah matanya dicalikan, maka dia bisa melihat. Kalau adalah kamu adalah yang di depan cermin itu adalah menggerakkan badan, maka dia gerak. Nah ini harus dipahami. Maka tugas Nabi dan Rasul dari awal pun adalah nabi isbat. Hei bayangan di cermin, jangan kamu merasa wujud. Maka kemarin kita bahas, pada saat kamu sholat, jangan kamu minta balasan pahala yang tidak kamu lakukan. Karena yang di cermin itu tidak melakukan apa-apa kalau bukan yang di depan cermin.
Itulah inna dina indallah. Agama itu di sisi Allah, bukan di sisi bayangan. Kamu sholat karena itulah kenapa Imam Malik dan Imam Syafi'i beda pandangan. Imam Syafi'i tidak ada niat dalam rukun sholat. Kenapa kata Imam Malik? Siapa yang niat? Aku sebelum niat tadi dia udah niat. Tadi sebelum aku ruku aja dia ruku duluan. Adakah gerak wayang yang bukan gerak dalam duluan? Nah di sini sebetulnya yang menjadikan sebenarnya sisi lain Imam Syafi'i itu bagus dalam asbab. Tapi masalahnya umat menjadi akhirnya terjebak pada sebab. Ini yang dua ulama ini pandangan, ini satu guru, satu murid, satu tajrid, satu asbab. Dalam berilmu pun begitu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu selalu bersandarkan pada sebab. Padahal sebenarnya kita tidak boleh bersandar pada sebab. Di awal bersandar kepada sebab untuk belajar memahami tidak apa-apa. Tapi kalau selalu bersandar pada sebab, maka ini bermasalah. Tadi semua. Keyakinanmu pada Tuhan hilang. Tadi, betul banyak dibahas oleh baginda Nabi tentang hubungan dengan manusia. Soalnya dipandang sisi manusia. Pada saat orang bagaimana berbuat salah, jangan kita, bagaimana kita, tidak boleh membuka aib manusia, tidak apa. Itu kan sisi manusianya. Secara hakikat, tidak ada manusia yang membuka aib manusia. Karena manusia itulah wala quwata. Jadi kalau begitu sebenarnya kita nih kalau berpegang pada landasan tauhidnya Imam Malik, adalah tadi bagaimana Imam Malik itu yang selalu dilihat sisi Allahnya. Maka itulah dalam soal rezeki pun beliau tajrid. Tadi maka dalam ilmu pun beliau tajrid tadi semua. Ya ini yang harus tadi ya jadi kita karena Imam Syafi'i bagus untuk asbab makom bawah gitu kan tadi. Tetapi begitu naik ke atas kamu selalu bersandar pada sebab surga karena harus dengan sholat apa itu bahaya. Maka sandarannya menjadi pada amal. Dan disinilah yang menjadikan masalah. Tidak boleh kita bersandar kepada. Dan makanya itulah kata Allah, inna dina indallah. Yang disebut Islam itu berserah diri kalau agama itu di sisi Allah bukan di sisi dirimu. Nah, maka itulah kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu bukan berarti kamu menjadi pintar. Justru menjadi bodoh. Tadi, karena itulah kata Imam Syafi'i sendiri. Semakin bertambah ilmuku, makin terasa bodohnya aku. Tuh. Ini kalau kita sekarang kebalik. Begitu belajar ilmu, kita merasa pintar. Maka ini di dalam Ihya ini halaman 94. Ya, kemudian Imam Ghazali menuliskan. Waqala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak. La yazalu almar'u adalah aliman. Adalah. Jika seseorang itu adalah disebut alim selama adalah aliman ma talabal ilma. Selama dia masih menuntut ilmu. Tadi fa'idha donna annahu qad alima. Ya. Ketika dia merasa dia punya punya sangkaan, dia itu sudah cukup ilmunya, maka itulah disebut pakot jahilan, itulah bodoh. Jadi maka tadi kata baginda Nabi mencari ilmu adalah ilmu apa? Nah disinilah kita harus mengerti siapa yang berilmu itu. Kenapa sih kamu harus belajar ilmu? Ternyata untuk menyadari kefakiran kita bahwa kita ini memang tidak punya ilmu. Bukan sebaliknya, kamu belajar ilmu untuk sombong dengan ilmu, merasa berilmu. Orang yang merasa berilmu itu orang bodoh. Maka orang yang ingin tahu segala yang tahu, kalau bukan yang tahu itu Allah, bodoh. Dia itu. Maka untuk menampung ilmu Allah dan Nabi Muhammad, kenapa disebut ummi? Tadi semua. Ya. Hanya dengan bodohlah kita akan menampung ilmu Allah. Nah, bodoh bukan berarti tidak belajar. Karena belajar itu untuk bukan membuat kamu tambah pintar, membuat kamu semakin merunduk bahwa tidak tahunya banyak hal. Soalnya kamu pelajari. Ada teman dari Abah, apa yang Abah bahas ini saya belum pernah membacanya. Tuh. Kan selama ini kamu merasa pintar. Begitu ada orang membukakan makalah tertentu, nggak ada itu. Nah, itulah orang sekarang. Nah inilah coba aja kamu dengarkan ya dari kajian-kajian Abah dari awal. Sebetulnya kita akan merasa bodoh. Nah, gitu kan tadi. Wah ternyata saya ini tidak apa-apa. Ibadah saya ini nggak ada artinya apa-apa. Nah, barulah kamu itu sudah mulai pintar sebetulnya. Disinilah yang dijelaskan di dalam Ihya halaman 94 ini kepada kita. Jadi itu ya sahabat. Nah STS juga sama. Kalau kamu bab ilmu, bab rizki, bab apa, maka tadi
Si bayangan yang mengeluh itu jelek sekali. Si bayangan, bahkan maaf nanti termasuk doa. Ternyata doa itu bukan meminta. Bagi makom awam, asbab, sebab, doa itu boleh-boleh aja, kata Abah juga. Karena itu dah, maka dibagilah oleh mereka. Walaupun sebenarnya nggak ada makom. Kalau kamu sudah kenal. Makom mubtadi, mutawasid, muntahi. Dalam segala perkara. Makom awam, makom am, khos, khosul khos. Itu tadi. Khusus dan khusus di atas khusus. Itu kan tadi semua. Walaupun sebenarnya tidak ada manusia. Itu tahap belajar saja. Termasuk dalam tauhid pun, oh ini mutajilah, oh ini jabariyah, oh ini mujasimah, itu proses belajar. Ibnu Taimiyah pernah dituduh sebagai mujasimah. Tapi kemudian kan di penghujungnya karena beliau belajar terus menemukan, oh ternyata mujasimah itu salah kan gitu. Demikian pula yang paham wahdatul wujud dulu rame. Tapi ternyata beliau menemukan, oh yang wujud itu bukan aku. Tidak mungkin Tuhan membutuhkan aku untuk wujud dia. Aku hanya bayangannya saja. Selamatlah dia. Kemudian begitu sahabat. Maka tadi Imam Ghazali jelas. Orang yang masih mencari ilmu itu orang pintar. Tapi orang yang sudah berhenti mencari ilmu, merasa dia udah selesai, itulah bodoh. Gitu. Ya. Nah inilah termasuk juga STS. Bagaimana kita sadar. Siapa kamu? Kamu, kita ini adalah bayangan. Ingat itu. Maka kita ini wujud yang tidak wujud. Pada saat yang dia ingin bercermin, kamu ada. Pada saat dia tidak mau bercermin, kamu tidak ada. Maka kita ini antara ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Nah, bagaimana supaya selamanya ada? Nah, ini yang harus menghadirkan Allah. Karena yang di depan itu bako, kamu bayangan muhadas, cermin. Nah, bagaimana yang bayangan itu selalu ada? Leburkan pada yang bako. Kamu adalah aku, gitu. Bahwa sebenarnya aku ini bayanganmu. Dan dia yang pernah mengatakan, al-insanu syiri wa ana syirahu. Kamu itu aku loh. Kata siapa? Kata yang bercermin. Tapi yang bercermin bayangan itu, jangan coba-coba ngomong. Kalau belum merasakan kehadirannya. Kamu aku. Kebalik. Karena kita ini muhadas, bayangan. Jadi sama aja kayak kamu. Maka Abah sekarang senang bercermin. Melihat dia cermin. Abah senyum. Abah itu. Cermung, Abah berkenyit halis, gerakin, pura-pura giginian, lucuan di cermin. Oh iya ya, yang di cermin itu terserah yang bercermin, gitu kan tadi semua. Maka itulah konsep agama itu dari awal begitu. Adalah bagaimana dari awal pun pada saat dia menciptakan makhluk itu untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Maka tadi kata Abah, tubuh kita ini secara ininya adalah hamba. Hati kita ini adalah cermin. Ruh kita ini adalah ainullah, kenyataan dia. Adapun sir kita itu adalah zat dia, gitu. Itu. Maka sebenarnya yang di cermin itu tidak ada. Maka tadi, kenapa wujud itu mutlak wujudnya yang bercermin, bukan bayangan di dalam cermin. Maka disitulah manusia menjadi kelimpungan. Nah inilah, coba kamu bayangkan, kamu sebagai bayangan dia, kamu cari rizki, tanpa ingat kepada yang ada bayangannya. Kudrot dia, irodat dia, ilmu dia, hayat dia, sama dia, kalam dia, bahkan wujud dia. Tapi kamu merasa punya wujud sendiri, melihat sendiri, coba. Kamu aja kalau tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah cermin kamu, nanti kamu kalau sudah mulai belajar kasab, sebetulnya bisa terjadi tuh bayangan kamu marah sama kamu. Hei tolong, gitu kan tadi. Oh, kamu kaget, maaf deh. Ada anak kecil di sini. Itu ya. Itu coba kamu tiba-tiba bayangan kamu marahin kamu. Kamu ini sadar enggak sih? Nah gitu. Kamu ini sadar enggak sih? Nah itu kan itu. Nah, itulah sahabat. Nah inilah maka sadar itu di situ. Jadi makanya kalau tidak ada sadar, maka sadar itu ada penghujungnya disebut sidroh al-muntaha. Pada kesadaran tertinggi itulah sidroh al-muntaha. Maka manusia itu dibagi dari bawah. Butun, dada, kepala. Butun, sirun iblisya. Selalu yang dipikirkan butun. Dan di bawah perut, dan di bawah perut. Makan. Maka di dalam hakikat suratul Fatihah, maka Maliki Yaumiddin itu perut. Karena manusia ini sekarang ada Tuhannya, Bang. Bukan Tuhan, tapi perutnya. Kenapa bukan toko di sana? Karena perut. Akibatnya juga karena bawah perut, jadilah dia. Sebetulnya kita ini sadar nggak sadar
bertuhankan perut dan di bawah perut. Maka itulah kenapa dikirnya la ilaha illallah itu dipindahkan dari manusia perut, manusia butun. Maka kenapa orang dikir dia juga nggak ngerti sebenarnya. Tariklah 2 jari di bawah udel. Lah itu sebetulnya pindahkan dari manusia butun, perut dan di bawah perut kembali menjadi manusia robbaniyah. Lewati wilayah Muhammad, dada, ahfa. Lah, maka diputar di sini supaya ngait pada Muhammad. Biar Muhammad yang membawa kepada Allah. Makanya lam alifnya la. Nah, itu. Ini coba lah, tapi nggak ngerti. Inilah kalau seandainya nas nggak ngerti mafhum nasnya, nggak ngerti makosidnya. Kenapa sih harus dibelah dada? Loh, kalau nggak ngerti ya coba begitu doang. Ratusan tahun jadi orang torikot cuma menyebutkan la ilaha illallah, tetap aja ada dia gitu. Bukan la ilaha illallah itu tidak ada aku kata si bayangan kecuali engkau yang bercermin. Nah, gitu. Disitulah maka si bayangan di cermin itu harus sadar. Maka disitulah kata walakal hamdu alama qadoit. Nah, walakal hamdu astagfiruka wa atubu ilaik. Maka tugas bayangan di cermin itu mengembalikan apa yang sudah bukan haknya. Wujud yang punya bayangan. Melihat yang punya bayangan. Mendengar yang punya bayangan. Ada karena adanya yang punya bayangan. Karena begitu yang punya bayangan hilang di cermin, hilang juga dia. Nah, disinilah kesadaran ini yang disebut sadar. Maka itulah kenapa kesadaran sempurna Sidratul Muntaha itu bertemu dengan Ibrahim. Nah, Latifah kolab di sini. Tetapi dari bawah ini adalah bergerak daripada apa namanya nafsul ammaroh wilayah Adam. Kenapa? Karena butun, di bawah butun. Kalau di dalam Candi Borobudur itu adalah Kamadatu. Jadi Kamadatu itu adalah ke dunia kerajaan nafsu, Kamadatu. Maka harus naik di Candi Borobudur itu kepada rupa datu. Tadi dari Kamadatu ke rupa datu. Nanti ada arupa datu. Hilangkan lagi bentuk tadi. Sesungguhnya kamu tidak ada gitu loh. Nah, di semua. Maka itulah di dalam kita dibagilah ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sebenarnya ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu jasadmu, hatimu, ruhmu, sirmu. Itu sebenarnya. Maka yang disebut kamu bukan tubuhmu. Yang disebut kamu bukan hatimu. Yang disebut kamu bukan ruhmu. Yang disebut kamu bukan sirmu. Tapi kamu yang kamu itu adalah kesatuan ahad semuanya. Jasad melihat fiilnya. Maka tadi maka selama kamu ini mengeluh, ya bayangan itu mengeluh, itulah masalah. Maka kata apa? Orang yang mengeluhkan uang akan berhadapan dengan uang. Karena hukum tarik menarik. Kamu selalu berpikir buruk, maka kamu akan menarik. Karena kamu adalah aku adalah kamu. Dan kamu akan tadi. Maka marilah sebagai bayangan kita selalu berprasangka baik kepada yang bercermin. Kita kan bayangan cerminnya. Dia yang bercermin. Maka marilah. Walakal hamdu ala maqadoit. Inilah yang diajarkan oleh nabi-nabi. Kenapa tawakal? Tawakal itu yang bayangan percaya saja kepada yang bercermin. Begitu. Tadi karena Qur'annya sendiri mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku menciptakan bayangan kamu sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Aku ngejebi, dia ngejebi. Aku senyum, dia senyum. Aku cemberut, dia cemberut. Ingat itu. Dan kita ini sadar nggak sadar kita lah mazhar bayangan dia itu. Itulah ya yang harus dipahami. Tapi bayangan itu 4 dimensi. Tergantung kesadaran jasadnya, kesadaran hatinya, kesadaran ruhnya, atau kesadaran sirnya. Itulah Sidratul Muntaha. Maka Sidratul Muntaha dibangun dari kesadaran Adam, naik pada kesadaran Yusuf. Nah, bagaimana untuk sampai kepada kesadaran Allah? Dari kesadaran Adam, naikkan dulu kepada kesadaran Isa. Ruhama ubainahum, senang menyayangi, memberi itulah yang disebut ahsin kama ahsanallahu ilaika. Menjadikan sifat dia itu senang memberi. Allah itu suka memberi, memaafkan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka kamu sebagai pemilik, sebagai bayangan untuk membahagiakan si punya bayangan, berbuat baiklah supaya berbuat baik. Maka bayangkan, kamu sangka A, maka itulah maka kata Allah sendiri, ana indadzanni abdi bi. Nah, itu hati-hati tuh. Kita yang jadi bayangan itu adalah kitalah yang menarik segala kesulitan. Kitalah yang membuat kita sendiri miskin. Anggapan kita itulah yang membuat kita miskin. Orang tua kita kadang-kadang mendoktrin miskin dengan perkataan, kamu ini orang, kita ini orang miskin, kita ini orang susah.
Bagi anak ingin sekolah, dari mana uangnya? Kita ini orang susah. Nah, itulah sebetulnya yang telah melahirkan anak kita menjadi marginal, anak kita tidak sukses. Maka Pak, saya pernah di Belgia, ya beberapa di Belgium, kemudian saya melihat bagaimana cara untuk mendidik anak. Dia bilang, jangan katakan tidak pada anakmu, jangan katakan tidak mungkin pada anakmu, jangan tidak katakan bahwa semua adalah everything is. Coba, inilah yang kata Abah, orang Korea, orang Jepang, orang Eropa menyadari kehadiran Tuhan. Orang Islam nyebut-nyebut Allah, nyebut-nyebut Muhammad tiap hari, tapi keyakinan pada Tuhan tidak ada. Sholatnya aja udah terhubung. Coba. Hidup mereka napasnya aja terhubung. Inilah, maka karena ya Karim, mau sampai kapan ini Islam bangkit tadi semua ya. Disinilah sahabat yang harus kesadaran itu dibangun. Sadar bahwa kamu tidak ada. Satu, sadar bahwa kamu bayangan. Sadar bahwa kamu itu ada karena diadakan. Ingat itu. Kamu ada, bayangan itu ada karena dia bercermin. Kamu melihat karena di bayangan kamu dia punya mata, penglihatan. Tapi nampak di kamu itu di mata. Dia basor, tapi nampak di kamu di mata. Dia sama, nyata di kamu di telinga. Gitu kan. Itulah, maka kita inilah kenyataannya, mazharnya, ainullah. Maka inilah, kamu mengeluh, itulah. Dan Allah mengatakan sesungguhnya insan itu banyak mengeluh. Padahal mengeluh itu menetapkan masalah. Orang yang mengeluhkan uang, maka dia akan berhadapan dengan masalah uang. Maka jadi banyak orang ingin uang, yang dipikirkan tidak punya uang, yang datang, yang kamu keluhkan itu. Ingat itu. Kamu menginginkan selesai masalah, tapi yang kamu pikirkan masalah, maka yang datang tetap masalah itu. Kalau kamu sakit, yang kamu pikirkan adalah sembuh, maka sesungguhnya yang datang tetap penyakit itu. Inilah yang harus dibalik. Ya, maka dicontohkan oleh Rasul-Rasul, oleh Allah dibuat contoh. Nabi Ayub disuruh oleh malaikat berdoa, dia bilang enggak, saya ingat waktu sehat tuh. Pada saat kamu sakit, kamu ingat sehat, maka datang kesehatan padamu. Kamu susah, ya Ayub, kamu tuh dulu kan kaya, coba minta pada Allah, sekarang kamu miskin. Kata Ayub, sekian puluh tahun aku bahagia punya istri 4. Bahkan hari ini aku tidak, aku ingat saja saat itu. Ayub balik lagi urusan ekonominya selesai. Tapi kalau kamu udah, ya Allah, aku ini orang susah. Ya Allah, kapan kau berikan aku uang? Aduh, sampai jebleh kamu ngedoa kayak begitu. Tuhan tidak pernah datang membawa kamu uang. Tadi semua. Itulah kenapa dalam doa kunut walakal hamdu ala ma qadaitu itu. Ayo kita belajar. Jadi bayangan yang baik. Karena Nabi kita Muhammad mencerminkan hamba bi'abdihi adalah menjadikan maf'ul bih. Menjadi wayang daripada dalang. Allah lah dalangnya. Tadi semua. Maka itulah. Maka kesadaran Adam, bahil, pelit, marahan. Tadi semua. Kecewaan, ngeluh itu kesadaran Adam. Itulah di perut. Makanya dikirnya lah. Itu. Pindahkan. Bukan sebaliknya dikir la ilaha illallah yang dipikirin isi perut. Dikirnya Nabi Isbat yang dipikirin isi perut. Acaranya manakib yang dipikirin isi perut. Nah, itu ngaco. Itu sama aja kata Abah. Tidak manakib lebih baik daripada manakib yang seperti itu. Tidak dikir la ilaha illallah lebih baik daripada ngomong la. Tapi la ilaha illallah itu maksudnya napikan dirimu yang ada dia. Napikan kita sebagai bayangan yang ada yang bercermin. Begitu. Itulah walakal hamdu ala ma qadait. Makanya semua nabi, tadi kata Abah juga, tidak ada yang buruknya itu Allahu Akbar. Buruknya itu subhanallah. Itu subhanallah itu ucapan di mana? Di hatimu. Allahu Akbar itu setelah menyatui. Setelah engkau melihat di ruhmu, ternyata yang menggerakkan tubuhmu itu adalah ruh. Itu ucapan Allahu Akbar. Akbar Allah itu kamu menyadari syuhudul kasroh bil wahdah. Wahdah yang menggerakkan tubuh ini adalah ruh. Itu Allahu Akbar. Subhanallah di dadamu. Tadi. Maka itulah ruh ketika ditiupkan pada tubuh kita. Hari pertama dia sudah menunjukkan Allah, Allah, Allah. 7 hari dia menyebutkan hak, hak. 40 hari dia bilang subhanallah, subhanallah. Ucapan kamu subhanallah. Tetapi di dalam dirimu dia berkata subhani, maha suci aku, maha suci aku, maha suci aku. Masuk lagi ke dalam setelah jasad sempurna. Dia bilang alhamdulillah. Itu ucapan alhamdulillah ketika jasad dan ruh sudah sempurna.
Tapi begitu semua gerak tubuh ini digerakkan oleh ruh, itulah ucapan Allahu Akbar. Tapi di penghujung perjalanan itu 9 bulan sebelum dilahirkan, si ruh didikir la ilaha illallah. Jadi 9 bulan sebelum lahir itu, dikir itu ditanamkan oleh Allah. Maka pertanyaan alastu birabbikum qalu bala syahidnya. Lah, aku ini Tuhanmu kan? Tadi semua. Karena jangan sampai begitu lahir dia lupa. Dan Allah mengatakan ternyata manusia lupa. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yuhyikum summa yumitukum. Kamu selama enggak mematikan di summa yumitukum, kamu tidak akan summa ilahi turja'un. Karena kamu ada, dia tidak ada. Kamu tidak sadar dalam rezeki. Ini tentang STS sebetulnya. Karena STS itu sama saja. Apapun tadi semua. Kalau kamu bukan kamu, maka dunia ini yang akan ngejar-ngejar kamu. Karena kamu adalah kamulah lokomotifnya. Kitalah khalifah itu. Khalifah bukan pada domba. Khalifah bukan pada kambing. Khalifah bukan pada pohon. Khalifah bukan pada laut. Kitalah khalifatullah itu. Cuma harus pahami tubuh kita adalah Al-Mahdi. Ingat itu. Hati kita adalah tadi. Maka tadi. Ahad Jatullah, Ahmadruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi, Khalifatullah. Jadikanlah tubuh itu Af'alullah, Fi'il Allah. Itulah Al-Mahdi. Tubuh yang diberikan Al-Hadi, Hidayah. Dari dalam. Tapi yang menggerakkan adalah dari dalam. Si dalang itu. Kamu dalang ya kamu wayang. Di mana letak muhariknya? Di tubuhmu, berarti kamu makhluk jasad. Di hatimu, berarti kamu makhluk torikot. Di ruhmu, berarti kamu makhluk hakikat. Kalau di sirmu, berarti kamu gerak tubuh ini sebenar-benarnya adalah geraknya dia. Nah itulah tinggal kesadaran kamu di mana. Dalam segala perkara akan beres betul. Karena dialah Al-Muqtadir. Dialah penentu. Nah, adapun nanti ibadah si bayangan itu suruh sholat, siapa yang sholat? Tentu. Pada saat si bayangan itu sholat, siapa yang sholat? Yang sholat adalah yang punya bayangan di depan. Nah, pantaskah si bayangan itu minta pahala? Nah, di sinilah saya telah ingatkan beberapa hikmah. Jangan kamu mengakui yang bukan milikmu. Yang pertama itu dalam hikmah keberapa yang kemarin Abah bahas. Ya, jangan kamu mengakui apa yang bukan hakmu. Ya, maka dikatakan, mana akak antadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kamu mengakui yang bukan milik kamu. Allah mengakui yang bukan gerak kamu. Allah melarang kamu mengakui yang bukan hak kamu. Maka dikatakan oleh Asyadu, apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah dia Allah membolehkan kamu mengakui wujud kamu, membolehkan yang bicara itu mulut kamu, membolehkan Allah yang melihat itu mata kamu. Apa Allah membolehkan? Itu Syaitanullah berkata. Tadi. Maka pada saat tubuh ini sholat karena kamu adalah kamu menuntut pahala. Tadi semua, ya hati-hati, tidak semua hadis benar. Banyak hadis palsu. Tadi 200 tahun Nabi Muhammad wafat saja sudah 1 juta lebih hadis palsu. Apalagi hari ini. Maka ingatlah satu kelompok yang ingin menyusahkan kita. Menjauhkan kita dari Allah. Harinya tadi. Supaya apa? Bagi mereka yang ada pentingnya bukan masalah Tuhan. Biar kamu miskin terus, biar jadi jongos. Karena kalau mereka maju, Bang, nggak ada yang karyawan yang bodoh kayak orang kita. Mereka juga nggak bisa usaha. Inilah kekuatan global dunia. Menghancurkan negara Islam. Biar orang Islam menjadi negara bodoh, negara-negara kuli, negara-negara buruh. Inilah akhirnya kehilangan Tuhan, kehilangan dunia. Dunianya hilang, Tuhannya hilang. Karena dia manusia itu hanya bersandar kepada makhluk aja. Tadi semua. Inilah kerusakan. Maka disinilah kemudian saya atau ilah juga ingatkan kepada kita adalah maka tidak boleh menutup imbalan. Maka ala tolabda iwadon ala amalin tadi semua. Tulibda biwujudi sidqi fihi. Manakala engkau menuntut imbalan atas amal, engkau akan dituntut untuk tulus dalam beramal. Tadi semua. Ini hikmah yang baru. Jadi kalau begitu apa tulus itu ikhlas? Kamu nggak menyadari bahwa yang beramal itu dia, ya, bukan kamu yang beramal.
Maka dikatakan la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan, adalah yakfi minal jazailaka alal amali an kana lahu qabilan. Jangan engkau minta imbalan atas amal yang bukan engkau pelakunya. Kalau yang sholat itu adalah Allah. Nah itu Nabi Muhammad, ya Muhammad, ada robbaka usolli. Nah, iyalah, kalau tubuh ini sholat, hati yang nyuruh. Kalau hati yang nyuruh berarti hati disuruh oleh ruh. Ruh disuruh oleh Allah. Berarti pada saat tubuh ini sholat, Allah lah yang sholat itu. Akhirnya, disinilah sesungguhnya dunia ini akan nggak usah kamu kejar sebenarnya. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya semuanya milik Allah. Dan semuanya milik Allah. Wa inna semuanya milik Allah. Ilaihi harus kepada Allah. Raji'una dikembalikan. Semuanya harus kembali pada Allah. Apapun yang kamu nampak ini. Ya tadi bayangan kamu. Semua dunia ini yang nampak ini bayangan. Seperti kamu bercermin. Bayangan. Yang bapak-bapak nonton itu bukan Abah. Bayangan Abah pada cermin kamera. Itu bukan Abah. Dari semua. Maka bayangan. Maka semua isi alam ini alamu mir'atu al-haq, bayangan. Inilah sadar. Kalau kamu sadar itu, kamu akan tenang. Tenang. Karena kamu ada bayangan. Dan bayangan, aku bayangan dari zat yang maha gagah. Maka bayangan yang sudah sadar kepada Tuhannya tidak akan mencari apapun. Karena yang di depan itu lebih gagah dari segala yang gagah. Di depan itu lebih indah dari segala yang indah. Di depan itu enak dari segala yang enak. Di depan itu adalah mahal dari segala yang mahal. Bukan lagi surga, pahala. Itu murah. Kacau. Udah. Inilah terjadi karena bayangan tidak mengerti siapa dirinya. Ini ulama sudah mengatakan ratusan tahun yang lalu. Karena ngajinya saja. Orang yang terhijab sehingga tidak mampu memahami. Menerapkannya pada diri kita. Maka disinilah. Maka kenapa di dalam hikmah hikam ini adalah kamu harus mengerti kenapa disempitkan, dilapangkan. Ya, basatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabaduka kaula yatruka ma'al basti wa akhrajaka anhuma adalah kaila la takuna la syai'in duna. Allah melapangkan kamu untuk tidak mengekang kamu dalam kesempitan. Allah yang bercermin melapangkan bayangannya di dalam cermin tadi semua, supaya kamu bukan milik yang lain. Bukan milik kesempitan, bukan milik kelapangan, tapi milik yang bercermin. Ingat itu. Allah menyempitkanmu karena engkau lupa pada saat kamu lapang, yang kamu lihat kelapangan, bukan dia yang bercermin. Padahal yang bercermin itulah yang melapangkan kamu atau menyempitkanmu. Menyempitkanmu bukan mensusahkanmu. Supaya kamu sadar sebetulnya kamu ini bukan milik kelapangan. Melapangkan kamu supaya kamu sadar. Karena kalau udah sadar kamu akan tenang. Kalau udah tenang akan senang. Karena dia akan menjaminmu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kamu ridho walakal hamdu ala ma qadait tadi, maka tadi adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibaditu. Sekarang kamu sudah jadi nun, kamu sekarang yang sudah naik ke atas menjadi kapal, udah naik jadi penumpangnya kapal Nabi Nuh. Kamu sudah nggak usah mikirin lagi. Karena sudah ada dalam jaminannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sebetulnya di situ ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, rezeki mengalir dari pintu manapun. Itu kata dia, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kamu pikirannya justru itu. Si bayangan memikirkan bayangan. Padahal seharusnya yang dimiliki tidak akan ada bayangan datang pada kamu. Hei pemilik bayangan. Kecuali si pemilik bayangan. Kalau kamu sekarang Abah nih. Abah nggak pegang apa-apa. Coba yang pemilik Abah yang asli pegang HP. Dia ada HP di situ Abah. Miliki HP. Bagaimana si bayangan itu minta HP? Maka di sinilah Abah sudah mengajarkan. Kalau kamu melihat sesuatu. Yang pertama adalah kamu syukuri adalah matamu itu basor. Jadi tujuan kamu diperlihatkan oleh si pemilik bayangan pada sesuatu, pada sawah, pada kebun, pada perempuan, pada apapun. Yang pertama adalah matamu melihat dia. Maka alhamdulillah. Terima kasih. Penglihatan Tuhan memperlihatkan aku pada benda. Kalau manusia lain. Kalau manusia jasad, begitu lihat sesuatu, ingin. Nah itu. Ingin itu tidak salah.
Maka tadi semua kata ingin itu nafsu sebetulnya. Maka tadi kita ini banyak ingin tapi tidak punya apa-apa. Coba kamu tidak banyak ingin, pasti ada apa-apa. Ingat itu. Semua makhluk ini adalah perwujudan Allah. Dan semua perwujudan Allah akan datang padamu. Kalau kamu adalah sudah tadi menjadikan ainullah, hakikatullah, wujudullah sebenarnya. Maka dikatakan, jadi Allah menyebutkan mubasatoka kaila yubkiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukaka ma'al basdi wa akhrajaka anhuma kaila la takuna syai'in dunah. Dia mengeluarkanmu dari keduanya agar engkau tidak menjadi milik keduanya. Milik sesuatu pun, bukan milik lapangan, bukan milik kesempitan, tapi kata dia, milik aku yang bercermin. Maka kamu sholat, jangan kamu minta pahala. Maaf, ini ada kisah pahala-pahala ini karena terlalu lama ratusan tahun diomongin pahala. Disinilah perbedaan pandangan ada Imam Syafi'i dan Imam Maliki yang selalu pada sebab. Akhirnya manusia bersandarkan pada sebab, bukan pada musabab. Tadi. Makanya kenapa ada bukan kepada penentunya al-muqtadirnya, sebab. Akhirnya bersandar pada amal. Inilah Syatoilah menulis kitab tadi. Hikmah yang pertama, min alamatil i'timadi alal amal. Akhirnya nuksonur roja. Indah wujudi zala, pada saat kamu terpleset, pada saat kamu tidak punya duit, hilang harap kamu pada Allah. Pada saat kamu maksiat, hilang harap kamu pada halusnya. Bagi orang yang tauhid, yang sudah mengerti khairihi wa syari ini dari yang punya bayangan, dia harusnya tidak akan menurun harapnya kepada yang punya bayangan. Karena bukan karena kesalahan kebaikannya berbuat itu. Kalau bayangan itu, sang bayangan itu karena gerak kamu. Cuma di sini persoalannya kita dengan bayangan ini beda dengan Allah, itu sama kayak wayang dengan dalang, itu juga beda. Ada hubungan kamu ya wayang, kamu ya dalang, itu masalahnya. Disitulah itikad kamu bagaimana menghadapi sang dalang itu. Tadi semua ya. Kemudian di hikmah yang selanjutnya diselanjutkan ya. Maka kenapa kalau orang arif, orang yang mengenal Allah, apa namanya ya, al arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala hududil adabi bil basi illa qalilun. Orang arif lebih takut kepada mereka dilapangkan, karena kelapangan itu akan membuat lupa. Pada saat si bayangan dilapangkan, akhirnya lupa Allahnya. Itulah kenapa manusia pada saat lapang disempitkan kembali. Tapi kalau orang sudah lapang, dia ingat pada Allah, akan terus kelapangan itu ada. Itulah sorga, itulah jannah. Kalau rumahnya akan ada jannah, taman-taman, rumahnya luas, airnya banyak, kolamnya curcor, ikannya tinggal ngambil. Itu gambaran orang kaya sebetulnya surga itu. Tadi semua, mobilnya bagus, tapi dia tidak pernah merasa memiliki mobil. Tadi semua, ya. Itulah enaknya. Coba Tuhan kamu nyuruh bahagia di dunia. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Malah manusia malah wala taqrabah di saja malah mendekati sajarah huldi. Dicari keluar. Si bayangan mencari bayangan terus itu huldi. Huldi itu bayangan mencari bayangan. Bodoh sungguh. Maka dalam hikmah hikam ini katakan, sungguh bodoh orang yang mencari sesuatu yang tidak dibuat oleh yang punya bayangan. Maka di awal pun tugas kita manusia ada tawakal. Maka ada wa may yattaqillah yaj'al lahu. Jalan keluar itu makhraja itu kalau kamu lepaskan pada dia. Nah, hati-hati lagi. Lepaskan dia bukan berarti kamu molor, nggak mau buka toko, enggak. Bukan nggak mau usaha, bukan mau mencari ilmu, bukan mencari, inilah kebodohan lagi. Ada sekelompok orang yang seperti itu, Jabariyah, kumaha Allah saja. Nah, itulah kesalahan lagi. Padahal maksudnya tadi, kamu terus bahkan kerja, kamu khalifah, semangat, tapi semangatnya dia, pada kudrat dia, pada irodat dia. Itulah orang Sunda berkata, lu mampah ulah ngalengkah. Silakan kamu buka toko, buka warung, buka usaha, tapi yang dianya hadir. Bukan kamu. Nah, ini sebaliknya manusia. Ada yang belajar agama tinggi hakikat. Udah saya diam aja. Terserah Allah. Enak aja. Tadi. Silakan ke kebun. Tapi sebagai Allah. Silakan ke sawah. Sebagai Allah. Silakan buka toko. Sebagai Allah. Silakan apapun. Tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Rubahlah jiwanya. Tapi yang merubah jiwanya. Bukan tubuhmu. Bukan nafsumu. Yang selama ini yang berubah tubuh dan nafsunya, bukan jiwanya. Makanya bangunlah jiwanya, baru bangunlah raganya.
Inilah kesalahan. Maka sekarang ada makan gizi gratis yang dulu, ya apa? Tubuhnya tidak akan berpengaruh pada kecerdasannya, tidak akan berpengaruh karena kecerdasan itu Allah. Tidak akan berpengaruh kepada kesolehannya karena kesolehan itu Allah. Tadi semua. Inilah yang sudah salah kaprah. Pendiri bangsa yang dibangun adalah jiwanya bukan raganya. Tadi semua. Ya, maka membangun jiwanya adalah menyadarkan, membangun itu menyadarkan sopok panjenengan iki. Siapa kamu itu? Tadi semua. Ya. Makanya al-arifuna idza busitu akhwafu minhum idza kubidu wala yaqifu ala wududil adabi fil bas ila qalilun. Karena pada saat kamu dilapangkan, sesungguhnya itulah maka hijab nuroniyah, ada hijab zulmoniyah. Orang pada saat bodoh, maka dia akan merasakan bodoh, dia akan mencari. Tapi pada saat orang sudah merasa pintar, nah disitulah yang abah tadi dari hikmah. Ada waqala Ibnu Mubarak dalam Ihya halaman 94. Tadi. Orang selama mencari ilmu, maka dia akan terus diberikan ilmu oleh Allah. Tadi semua. Ya. Tetapi kalau orang sudah berhenti mencari ilmu, tadi. Ya. Ya waqala Ibnu la yazuzu al-mar'u aliman. Tadi semua. Adalah ma talabal ilman, maka dia akan disebut orang berilmu, orang pintar selama dia terus mencari ilmu. Tadi semua. Fa idza dhanna annahu qad alima, tapi ketika donnya menganggap dia sudah berilmu dan dia berhenti mencari ilmu, itulah faqad jahilan, itulah bodoh kata Imam Ghazali. Dari Ibnu Mubarak yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam Ihya halaman 94 itu. Ya pahami ya. Jadi al-arifuna, jadi itulah. Jadi pada dasarnya harusnya kamu itu adalah tadi apa namanya? Kalau sudah benar-benar arif, sebetulnya tidak takut diberikan lapang. Karena tahu kelapangan itu Allah. Gitu loh. Nah disinilah sahabat tentang pemberian dan ketidakberikan. Maka dalam hikmah yang kemudian, rubbama atoka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Boleh jadi memberimu, tapi sebenarnya menghalangimu. Menghalangimu dari Allah. Kamu dikasih Allah, dikasih dunia, tapi tidak Allah. Inilah yang disebut istidraj oleh kebanyakan orang. Sebetulnya bukan istidraj. Kamu mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan tapi tidak Allah. Padahal kalau kamu mendapatkan Allah, kamu mendapatkan beda. Kamu mendapatkan sesuatu tanpa Allah. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang tanpa Allah. Semuanya juga dari Allah. Tapi sangkaanmu itu masalahnya. Kamu anggap itu keberhasilanmu. Wa ma'utitu ala ilmin indi kata Qulun dan Salamah. Oh hebat kamu Salamah Qulun sehingga kamu tidak mau zakat, tidak mau sedekah. Oh ini hasil karyaku. Nah itu yang bahaya. Walaupun sebenarnya Salamah dan Qurun pun dikasih Allah, tapi dikasih harta, tapi tidak dikasih Allah. Hilanglah Allahnya di situ. Pahami ya? Jadi rubbama atoka famanaka wa rubbama manaka apa atoka itu dia kadang-kadang dia memberimu tapi menghalangimu, tapi terkadang dia menghalangimu tapi memberimu. Tadi pada saat kamu disempitkan itu menghalangimu, tapi sebenarnya kamu diberi. Kan dengan sempit itulah kamu akan kembali pada Allah. Begitu. Maka pada saat kamu dagang tiba-tiba rugi, pada saat kamu dipekerja kamu dipecat, pada saat kamu ini kemudian kamu kehilangan keuntungan, sebetulnya bukan, itulah pemberian yang kamu anggap bukan pemberian. Ada pemberian yang sebenarnya pemberian karena cocok dengan nafsumu, tapi ada pemberian yang tidak cocok dengan nafsumu. Itulah pemberian Allah. Jadi Allah terkadang menahan. Rubbama a'toka, ya a'toka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'atoka. Boleh jadi dia memberimu tapi menghalangimu, boleh jadi menghalangimu tapi dia memberimu. Itulah sempit lapang. Disempitkan karena kamu bukan, Allah menghendaki kamu bukan milik lapang. Jadi si bayangan itu disempitkan supaya yang punya bayangan sebenarnya ingin memberikan kamu tuh bukan milik sempit tuh, milik aku yang bercermin gitu. Coba sadari begitu. Maka kata Abah buat latihnya untuk buat STS bercermin saja. Kamu senyum, lihat dia senyum. Kamu cemberut, dia cemberut. Kamu begini kepalin, dia begini. Coba aja, kamu joget-joget di cermin itu. Bener dak? Supaya kamu ngerti nanti. Sebenarnya yang di cermin itu terserah kamu. Cuma kesadaran yang tadi itu si bayangan itu rasa dia. Itulah tololnya. Disitulah masalah, ya. Maka dikatakan mata fatahalaka babal fahmi ada minal man'i adalah adal man'u ainal ato, manakala dia membukakan pintu pemahaman mengenai penghalangannya, berubahlah penghalangan itu menjadi pemberian. Ada semua ya. Inilah kenapa demikian, karena memang seluruh isi alam ini adalah kawan-kawan ini adalah
dohirnya ada tipuan. Makanya al-aqwanu dohiru hagirrotun wa batinu ibratun pan nafsu tanduru ila dohiri girrotiha wal qalbu yanduru ila batini ibrotiha. Alam ini lahirnya tipuan. Semua. Maka tadi dunia ini Pak seperti bayang. Maka tadi bagi si bayangan. Tadi kan bayangan mencari bayangan. Bayangan itu dia mobil bayangan. Dia bayangan. Kalau kamu lihat mobil itu adalah mobil bayangan, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan mobil. Maka apa? Pada saat kamu melihat sesuatu yang kamu mau, itulah yang dilakukan Nabi Sulaiman. Itulah yang dilakukan Maryam di dalam guhanya, dalam mihrabnya. Sebenarnya kalau udah sampai di makom itu pun bisa sebenarnya. Tapi kamu kan terlalu jauh kalau Abah bahas ke makom itu. Minimal buat kamu minimal. Tadi cuma ngerti pada saat kamu menginginkan sesuatu. Yang pertama melihat sesuatu, rumah bagus, ini bagus, mobil bagus, apapun. Maka yang pertama syukuri penglihatanmu. Satu, yang kedua, lihatlah adanya sesuatu itu wujud itu Allah. Jadi lihat Allahnya. Jadi melihat Allah pada segala sesuatu pada adanya. Itu bukan Allah. Tapi adanya. Karena Allah itu segalanya. Nggak bisa ditunjuk itu. Ingat itu. Maka pada saat sesuatu, kawan, itu maka menjadi bukan Allah. Tapi kalau kamu menyadari adanya semua ini, ahadkan. Sesungguhnya tiada lain kecuali Allah. Di hatimu, itikad masalahnya tentang itikad. Maka al-aqwanu dohiru hagirrotun. Maka tadi hidup ini, kenapa manusia ini tertipu terus bang? Karena wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Mata'ul gurur itu adalah apa namanya? Fata morgana. Kenapa orang itu terjadi fata morgana di padang pasir? Semakin orang itu paling mengharapkan air, paling haus pada air, maka akan muncul bayangan palsu. Maka tadi, orang yang berpikir pada saat dia ingin uang, dipikirkannya uang, itu akan muncul fata morgana uang. Muncul proyek, oh saya mana nggak ngaji. Ada teman menawarkan proyek. Paling saya tungguin, paling udah berapa bulan ke sini, gimana hasilnya? Out bah. Karena kata saya juga, dunia ini Haji Halimun. Di kelihatan ada, tapi disamperin tidak ada. Sama kayak kita Haji Halimun. Abang mau ke puncak, dari jauh, waduh. Gelap, begitu sampai sana, ada nggak itu Halimunnya? Nggak ada. Itulah makhluk. Makhluk itu ada, tapi tidak ada. Itulah kenapa orang semakin haus di padang pasir, muncullah fata morgana. Jadi orang ingin duit, dipikirin duit, fata morgana duit. Padahal duit itu tidak ada. Coba dia pejamkan matanya. Nah disinilah sebetulnya letak STS sahabat. Kalau STS kamu aman, dunia akhirat itu. Karena pada dasarnya kamu itu harus senang kok di dunia ini. Dan Allah mengatakan wa id qulna ya adamu uskun anta wa zauj. Kamu ini harus senang-senang di dunia ini. Dunia ini buat kamu senang-senang yang sudah menjadikan dunia ini bukan lagi dunia. Allah gitu. Maka dunia ini jadi akhirat. Nah, itulah kata Allah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan apa? Bumi ini, laut, dirimu. Jadikan negeri akhirat. Baru wala tansa nasibaka minadun, maka kamu akan mendapatkan nasibmu di dunia ini. Senang. Tapi tadi Allah sudah nyuruhnya wa id qulna ya adamu malah wala taqrabu hadi, malah manusia mencari si bayangan, cari duit, cari ini, cari itu. Maka tabah dalam kehidupan manusia di tahap awal itu kita ini mencari uang, mencari ini, sambil belajar kan, mencari. Tapi nanti begitu kamu naik di makom mutawasid, kamu itu sebenarnya bukan mencari, menerima. Kenapa sholat? Saya menerima sholat. Nah itu menerima. Nah, tadi menerima rezeki, menerima jodoh, menerima apa. Walaupun kamu mencari awalnya, tapi sekarang barulah kamu sadari, oh ternyata tidak ada yang bisa ku cari. Menerima. Terakhir setelah menerima baru sadar kamu juga yang memberi. Jadi karena kamu ada dia kamu. Kamulah yang membuat semuanya. Itulah Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Ya Allah, ya Rabbana, ya. Jadi al-aqwanu dohiru hagirratun wa batinuha ibratun. Dohirnya dunia ini ada tipuan, kayak fata morgana. Siapa yang akan semakin tadi memikirkan uang, maka dia akan semakin jauh dari uang. Mengeluhkan persoalan, maka dia akan mempanjang persoalan. Itulah kenapa harus dari awal la ilaha illallah. La ilaha illallah itu buruk. Dan Nabi berkata,
Dia mengatakan, katanya buruknya itu kalau jalan menanjak kakinya memendek, kalau jalan menurun kakinya memanjang, supaya kita tetap datar. Islam itu datar. Tadi sempit, datar. Lapang, datar. Itu berarti kamu sudah mengerti siapa dirimu. Kalau ini mah lain. Nanjak, nangis. Maka itulah kisah si Kabayan itu sebetulnya adalah kisah hikam. Si Kabayan lagi nanjak, ditanya masih Abah, Kabayan kenapa kamu lagi nanjak nangis? Biar cepat ketemu turunan. Pinter tuh si Kabayan. Karena dia ngerti di sebalik kesulitan ada kemud. Maka kata Abah, Allah itu menunggumu di ujung kesulitan. Allah itu menunggumu di ujung musibah yang kau alami. Allah itu menunggumu di ujung kesusahan. Tapi kau tidak pernah berakhir kesusahan karena engkau malah yang dilihatnya kesusahan. Bukan Allah. Di sini yang harus dipahami dalam STS. Jadi kehidupan dunia ini sahabat adalah kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun." Laha ujung-ujung. Apapun yang kamu lakukan kalau bukan Allah, laha. Maka masjid dunia. Banyak orang ke masjid tapi dunia. Walaupun kamu ke pasar, tapi kamu sujud bersama Allah, masjid itu pasar. Jadi nah inilah manusia dikotomikan. Ini tempat najis, ini tempat ini. Nah ada begitu. Itu tentang cara pandang. Walaupun masjid, walaupun tahajud, tapi niatnya dunia, dunia. Tadi kau pandang dunia, dunia. Walaupun masjid. Walaupun Masjidil Haram, walaupun Masjidil Aqsa. Tapi kau pandang rumah gubukmu yang butut, kau pandang Allah, maka akhiratlah itu. Itulah masjid. Di mana kau walakal hamdu ala maqadoid, itulah masjid. Kalau tubuhmu sudah sujud pada Allah, itulah masjid. Dimanapun tempatnya masjid. Maka ma itu berkaitan dengan tempat tadi semua. Ya. Maka segala ini semua. Selama kamu adalah makhluk yang selalu mengejar bayangan, tadi akhirnya menjadi yang muncul fata morgana dalam otakmu itu. Maka kenapa orang miskin sekarang ini nggak mau mati? Betah, walaupun kontrak, hutangnya banyak, penyakitan, tapi tetap aja. Kenapa? Tertipu. Tadi tertipu. Maka itulah kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu tertipu. Dari mana tertipunya? Dikiranya harusnya cari usaha, dia diam. Tadi semua tertipu dia. Padahal seharusnya silakan jadilah khalifah. Khalifah itu khalafah pengganti Allah. Silakan ciptakan apa saja, tapi sebagai Allah. Allah yang berbuat. Lu mampah ulah ngalengkah init bari cicing itu tadi semua ya. Maka dikatakan oleh Syaikhul al-aqwanu dhahiru hagiratun wa batinuha ibratun. Batinnya segala ini ada ibroh, pelajaran kepada kita. Dan di sebalik segala yang dohir itulah yang batin. Berarti kalau begitu untuk melihat yang batin, lihat yang dohir. Gampang. Melihat segala sesuatu yang akhir ini adalah yang awal. Maka nampaklah ijtima. Awal, akhir, dohir, batin. Nampak pada diri dan di luar diri. Udah berarti kita udah ridho sebagai pada wujud Allah. Begitu. Itu udah aman. Udah. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan. In aradda ayyakuna laka izun la yafna falatasta izanna bi izin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak panah, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan barang panah. Karena tubuh kita juga barang panah. Maka jangan merasa berilmu, jangan merasa mulia, jangan merasa soleh, jangan merasa itu. Maka orang ini harusnya adalah pandai merasa, tapi malah banyak rasaan. Merasa pandai, merasa ini harusnya adalah pandai rasa. Rasa itu Rasul Allah. Sadarilah semuanya hanya kenyataan dia. Allah pada tubuhnya, asma Allah pada hatinya, sifat Allah pada ruhnya, dan zat Allah pada syirnya. Jadi semua. Nyatalah semua. Ya. Jadi jangan, jadi kalaupun kita tadi, maka kata Abah sudah ajarkan, dan Abah sudah banyak yang sudah berhasil. Kalau saat kamu ingin punya mercy, lihat di show mercy itu. Jangan pertama yang kau sukui matamu. Yang kedua, lihatlah wujud mercy itu wujudnya Allah. Segala apa yang ini tadi semua. Maka disinilah, la maujuda illallah. Kalau kamu pandang bukan Allah, disitulah persoalan tadi semua ya. Maka si Kabayan setiap jalan tanjakan dia akan ketawa, akan jalan itu akan berubah jadi turun tadi semua. Tetapi pada saat dia jalan turun, dia menangis supaya jalan turunnya panjang, rezekinya panjang, sehatnya panjang, bahagianya panjang, terus menangis dia. Itulah juga sama kata Imam Qushairi. Jadi makanya tadi ada Imam Qushairi mengajarkan kepada kita
teruslah sibukkan dengan pembeli rizki, bukan sibukkan dengan rizkinya. Tadi semua. Kalau kamu ingin bahagianya panjang, tadi semua, maka rubahlah pandanganmu dari yang semua panah ini, kembalikan pada Allah, maka bakolah semuanya, termasuk diri kita. Itulah cara kita kembali pada Dia. Kalau kita tidak ingin digonjang-ganjingan kiri kanan, tadi lapang dan sempit, leburkan pada wujud Dia yang bako itu. Maka bako bahagianya. Kamu tidak akan lagi ketemu kematian. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril pana ila daril bako. Nah itu sahabat, maka kemudian di hikmah yang selanjutnya dikatakan, maka jangan selalu bersandar pada makhluk. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian oleh makhluk ada penghalangan. Ingat itu. Tadi semua. Maka pada saat makhluk itu memberi, maka yang harus, saya bikinkan kopi, saya. Pada saat makhluk itu adalah memberi, pandanglah Allah yang memberi. Maka tadi terima. Nah, sebagai terima kasih tadi semua. Ya, kita harus bisa menerima, tapi juga kita harus. Maka guru saya mengatakan dulu adalah pengerasa mengatakan kalau dikir Allah itu sebetulnya dikirnya ulah. Yang pertama, ulah itu jangan, artinya ulah. Jangan pernah meminta pada makhluk. Yang kedua, jangan pernah menolak rizki yang datang dari makhluk, pandang sebagai rizki dari Allah. Maka tadi, malam yaskurinas lam yaskurillah. Ingat, tidak berterima kasih pada orangnya sama dengan tidak berterima kasih pada Allah. Ingat itu. Maka pada saat kita adalah menerima pemberian dari makhluk, pandanglah, maka kata alhamdulillah. Tapi yang ketiga, ulah, jangan kau diamkan. Maka tadi selalu belajar. Membagi, berbagi. Maka Abah sudah bikin sodako harian, sodako mingguan, sodako bulanan, sodako tahunan. Maka itulah kegiatan di sini adalah bedah rumah, bangun pondok, renovasi musola dan lain sebagainya, penanaman hijau, pembersihan sungai dan lain sebagainya. Itulah kegiatan Abah dari dulu ya sahabat. Karena kita ini khalifah tadi semua, khalifah Allah. Maka ayo berbuat, tapi bukan dirimu yang berbuat. Ini ada berbuat kamu minta pahala lagi. Padahal dia juga yang berbuat. Nah itu tadi semua. Nah ini rajin berbuatnya, tapi yang mana tadi baru rezeki sodako sedikit. Ya Allah kan saya udah sodako. Padahal yang sodako dia juga. Ya Allah kan saya udah rajin sholat duha. Mana rezekinya? Nah inilah. Maka dibahas di sini sesungguhnya yang harus kamu pahami adalah semua amal itulah. Mari dikatakan kafa min jazaihi iyyaka ala taati an, dikatakan rodiyaka laha ahlan. Cukuplah sebagai balasannya ada atas ketaatan bahwa dia meridumu sebagai pelaku ketaatan. Jadi pada saat kamu melaksanakan duha itu bukan karena rizki, tapi itulah rizkinya itu saat duha. Cukuplah Allah terimalah itu rizki itu tadi sebagai ketaatan, itulah yang Allah berikan kepadamu. Mana yang sebenarnya kalau orang itu ngerti dikasih duha atau rizki yang dia, ya Allah rizki turunkan, rizki keluarkan, maka itulah kata Abah itu doa iblis itu. Maka orang yang masih mau menggunakan doa tadi, ya Allah kalau di atas turunkan, dari doa keluarkan. Coba itu jelas makhluk yang tidak kenal Allah, yang tidak kenal tauhid itu. Sangat tidak beradab doa itu. Bahkan itu benar-benar kurang ajar. Coba kalau ada wayang kepada dalang, hei dalang, kalau ada rezeki di atas turunkan, kalau di bawah keluarkan, kalau jauh dekatkan, kalau sedikit banyakin, kalau halal, kalau haram halalkan. Itu saya jamin itu dalangnya langsung dibantingkan itu wayang tuh. Jadi tapi orang Islam sudah tertipu sekarang, malah doa setan dipakai. Dan aneh itu. Karena dia tidak kenal Tuhan. Bagi orang yang kenal Tuhan, arif itu. Abu Yazid Bustami nangis. Disuruh malu. Ya bagaimana mau minta? Minta itu karena nggak percaya sama dia. Kamu itu aku loh. Tadi semua. Aduh ya Allah ya Karim. Silakanlah. Itu adalah dirimu adalah untuk dirimu semuanya. Tadi semua yang dikatakan kafa al-amilina jazaan ma huwa fatihuhu ala qulubihim adalah fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Ya. Cukuplah sebagai balasan bagi para pelaku amal apa yang dibukakan bagi hati mereka dalam ketaatan kepadanya dan apa yang dialirkan kepada mereka berupa keramahannya. Jadi ketaatan itu keramahan Allah. Jadi pandang ketaatan itu adalah hadiah dari Allah tadi semua. Ya. Maka dikatakan
man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi warudal ukubati anhu fama qoma bi haqqi awsafihi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena mengharapkan sesuatu darinya atau menolak kedatangan hukuman darinya, maka dia itu sebetulnya belum mengerti hakikat hidupnya. Maka tadi kalau masih karena sebab, berarti kalau ada wayang judi gerakan sholat itu dia malah maksa dalang. Tadi semua kata dalang, hei wayang tolol, lu digerakkan sama sholat sama gua, malah lu ngaku-ngaku yang bukan amalmu. Nah ini tapi karena ini bang udah hampir 1000 tahun ini Islamnya sudah dikikis habis tadi semua. Cuma mereka itu karena begitu lihat kitab yang kayak gini aja nih gundul. Makanya saya walaupun ini kitab gundul saya aji, tetapi sebenarnya saya juga harus menggunakan akal. Karena apapun kitab tidak boleh berseberangan dengan hadis, tidak boleh berseberangan dengan Al-Quran. Tapi kalau seandainya hadis sekalipun kalau berseberangan dengan Al-Quran saya tolak. Itu jelas pasti itu. Karena hadis itu adalah khobar. Apapun yang ditulis ulama dalam kitab-kitab ini semua itu hanya berita. Dan berita itu sudah 1400 tahun. Dan saya menemukan lebih 80%-nya adalah sudah banyak dibelokkan. Nah inilah kalau kita mau belajar benar, itu kan tadi semua. Karena siapa kok yang tahu membelokkan? Karena pada saat kita sudah lembur pada dia akan menunjukkan mana yang batil dan hak tadi semua. Ya. Maka sebetulnya kalau terjadi pemberian dan penahanan di mata atau ka ashadaka birrohu wa mata mana ka ashadaka kohrohu. Fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Manakala Allah memberimu, sebenarnya dia sedang mempertontonkan kebaikannya pada dirimu. Jadi bukan saya ini, waduh, wama utitu ala ilmin indi kata si Salabah. Ini hasil karyaku, usahaku, karena kepencaranku, kecerdasanku. Nah itulah. Sebetulnya pada saat kemurahan itu datang, dia sedang memperlihatkan kebaikannya pada diri kita. Adalah bahwa fi kulli dzalika adalah muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Dan dia sedang bersaksikan dalam semua itu dia memperkenalkan diri kepadamu dan menghadapimu dengan kelembutannya. Maka tadi ada manusia yang Allah berikan kelembutannya atau ditarik pada rantai ujian. Pada saat kasih diberi nggak sadar-sadar bahwa tetap aja sih usaha dia, maka dia akan ditarik pada rantai ujian berupa apa? Kehilangan, musibah, tukang tipu itu disuruh dia. Dia juga itu jalalnya. Gua usus si Kohar kata Allah, sok lu nggak ngerti Jalal Jamal gua utus si Jalal dan si Kohar ngambil lagi dari lu. Coba dia nangis bahwa saya ketipu. Aduh, itu bukan nipu, yang nipu itu Allah tuh. Tadi karena kamu bikin makar, Allah bikin, kata Allah, kamu bikin makar, aku makarku lebih hebat lagi. Tadi semua ya. Allah maka dikatakan an'ama 'alaika awalan bil ijad wa saniyan bitawilil imdad. Awalnya Allah itu memberikan nikmat ijad, kemudian Allah menyempurnakan dengan nikmat imdad ya. Jadi itulah ya barangkali yang bisa Abah sampaikan pada pagi hari ini ya. Maka dikatakan khairu adalah khairu awqatika waktun tashhadu fihi wujuda faqatika wa turaddu bihi wa turaddu fihi ila wujudi dillatika. Waktu terbaikmu adalah khairu awqati waktin, adalah engkau menyadari waqt tashhadu, engkau menyaksikan kepanaanmu, engkau menyadari kepakiranmu fihi pada dirimu tadi semua wujuda maqatihi, dan kemudian adalah wa turaddu fihi ila wujudi dillatika, dan engkau kembali ada mengakui kehinaanmu tadi semua ya. Jadi pada saat kita mengaku hina, disitulah kita ini kemuliaan kita akan kembali diangkat. Jadi kalau kita merasa mulia, disitulah kita akan diturunkan. Ya. Nah kemudian bagi orang yang sudah sampai ini ada pertanyaan juga kepada Abah, sekarang kenapa dunia ini menjadi gelap, menjadi abu-abu? Ya, nanti pada saat kamu pandang Allah itu lebih indah dari segala yang indah, maka tidak ada lagi pandanganmu pada selain makhluk ini semuanya gelap. Itulah ada dalil yang mengatakan kalau kelingking bidadari itu katanya dicelupkan ke dunia, maka dunia ini hangus. Nah, itu pada saat engkau bersama Allah sebenarnya dunia ini sudah tidak lagi, kau sudah dijaga dengan ada warid, ada dengan kohar Allah akan menjaga hatimu dari bukan selain Allah. Maka di matimu, di hatimu hanya Allah. Maka bang itu ada, saya kenal ada seorang itu dia miskin luar biasa sebenarnya. Dia makanya pakai celana dalam, dia tiap hari hanya memandang ini jari Allah
Allah, bagi dia ini, jari dia ini lebih indah dari dunia dan segala isinya. Itulah kalau kamu sudah bersama Allah nanti. Jadi silahkan kamu bersama Allah itu mau di sisi mana. Nggak punya apa-apa, saya punya Allah. Sebenarnya tidak perlu apa-apa. Karena cukuplah Allah. Sebenarnya. Tapi kalau mau dua-duanya juga Allah membolehkan. Tapi pandang semuanya sebagai Allah. Mobilmu, dia juga. Apa yang bukan Allah di dunia ini? Nah, inilah. Jadi silahkan kata Allah mau pilih yang mana. Ya, ini ya. Dikatakan ada al-arifuna la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma ghairillahi al-qararuhu. Rasa butuh mendesak seorang arif tidak akanlah hilang dan ketenangan bukanlah bersama selain Allah. Dan inilah orang yang sudah ketenangannya bersama Allah, dia disebut arif. Tadi semua. Ya. Itu saja sahabat, udah 10 menit Mas, Bang, ya, sehat semua. Alhamdulillah saya dari pagi-pagi ada tamu dari puncak ya. Tapi dari puncak nggak bawa jagung bakar ke? Apaan itu? Oh, bohong-bohong apa bercanda. Ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.